Kata kembali terdengar seperti akhir yang kosong, dan kita juga sering mendengar bahwa kita berasal dari ketiadaan dan akan kembali kepada ketiadaan. Tapi untuk sekarang, tunggu dulu. Karena jika benar kita kembali kepada ketiadaan, lalu siapa yang sedang merasakan, mengingat, dan menangis sekarang ini? Dengarkan baik-baik. Ada ketiadaan palsu yang memikat hati, dan ada ketiadaan sejati yang menyingkap hakikat ketuhanan. Saya akan tunjukkan jalannya. Salam Sang Sejati. Banyak orang mengira kembali kepada ketiadaan adalah akhir mutlak, lenyap tanpa jejak. Ini adalah salah satu kesalahpahaman spiritual yang paling halus. Waktu tidak mundur, kamu tidak berasal dari nol mutlak. Dan jiwa adalah sesuatu yang memiliki asal, karena hakikat wujud berasal dari zat yang maha ada. Al-Quran sendiri telah mengingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi mati di sini bukanlah penghabisan wujud. Ia adalah pintu transisi. Ada dua hal yang perlu dipahami sejak awalnya. Yang mati adalah jasad, yang terus hidup adalah kesadaran. Kematian jasad adalah intiqal, seperti perpindahan. Dan para guru sufi telah mengajarkan bahwa mati itu seperti menanggalkan pakaian kasarmu, bukan karena pakaian itu buruk, melainkan karena ada pakaian lain yang lebih sesuai. Jika kamu masih merasakan adanya aku yang menyaksikan jasad, berarti ada sesuatu yang tidak mungkin lenyap. Sadar kepada yang menyaksikan, maka ketakutan besar bukan karena kematian, melainkan karena klaim identitas yang menolak gugur. Dalam jalan tasawuf, ada dua kata yang seringkali diperdebatkan, fana dan baqo. Banyak yang mengira fana berarti lenyap total. Sedangkan dalam ilmu kesufian, fana adalah gugurnya klaim diri, bukan lenyapnya kesadaran. Imam Junaid pernah menegaskan, fana adalah engkau lenyap dari dirimu, bukan lenyap dari Tuhan. Setelah fana, datang baqo. Bukan baqo si aku yang diperhalus, tapi baqo di dalam liputan Tuhan. Singkatnya, aku tidak dibunuh. Aku berhenti dipakai sebagai pusat. Makanya, ada kematian yang lebih halus daripada kematian jasad. Mati sebelum mati. Ini bukan visualisasi dramatis. Ini adalah riyadhah batin. Menyaksikan gugurnya ego, kehausan untuk dipuji, rasa aku sudah sampai. Orang yang mengalami mati sebelum mati, maka ia akan tahu bahwa setiap klaim aku itu rapuh. Mereka yang mengalami ini tidak takut lagi pada jasad, karena ego mereka sudah pernah diuji sampai pudar. Inilah inti kematian spiritual. Setiap hari adalah jalan menuju kebebasan sejati. Tapi ada satu jebakan halus, ketiadaan sebagai tujuan. Dan banyak sekali para pencari tersesat pada rasa hening, kosong atau sunyi, lalu menganggap itulah puncak. Padahal ketiadaan seringkali adalah hijab, penutup yang mencegah kita melihat wujud mutlak. Para arif berkata,
Jika kamu masih merasakan ketiadaan, berarti kamu masih ada sebagai perasa. Dengan kata lain, kosong itu masih sebuah bentuk, karena tujuannya bukanlah menjadi kosong, tetapi tersingkap dari segala bentuk, sehingga yang tersisa bukan ketiadaan, tetapi penyatuan tanpa jarak. Untuk memperjelas, ada beberapa lapis kematian yang harus dipahami. Pertama, mati jasad dialami semua makhluk. Kedua, mati nafsu, gugurnya tuntutan, pengakuan, dominasi ego. Ketiga, mati identitas spiritual, bukan lagi aku sufi, aku arif. Keempat, mati dari kesadaran akan kematian, bahkan menyaksikan fana itu pun lenyap. Hanya sedikit yang melintasi semua lapisan ini, dan mereka yang melintasi hidupnya dipenuhi dengan ketenangan, bukan karena ia menghindari dunia, melainkan karena tidak lagi diperbudak oleh klaim-klaim palsu. Dan inilah rahasia wujud tanpa pemilik. Saudaraku, sang sejati, di puncak jalan ada sesuatu yang mustahil dijelaskan dengan kata-kata. Wujud tanpa pemilik, bukan aku ada dan bukan aku tidak ada. Semua kata menjadi terlalu kasar. Yang terjadi adalah hadir tanpa pusat, sadar tanpa subjek, hidup tanpa klaim. Seorang waliullah berkata, aku tidak tahu siapa aku, dan itu bukan berarti kebingungan. Itu adalah kebebasan. Ini bukan mistik romantis. Ini adalah kondisi di mana tindakan terjadi, berbicara terjadi, tetapi tidak ada yang mengklaimnya. Itu aku. Lalu mengapa hal seperti ini jarang sekali dibahas? Karena ilmu ini mudah menjadi kebanggaan halus bila disampaikan kepada mereka yang belum siap. Ego yang kuat mengoleksi pengalaman mistik menjadi gelar. Jiwa yang rapuh menjadi kebingungan. Makanya para masyayikh menakarnya, berilah pada mereka hanya secukupnya, sedemikian rupa agar yang mendengarnya terpanggil untuk praktekkan, bukan mengklaim. Siap bukan ditentukan oleh lamanya latihan, tetapi oleh mereka yang tidak tergesa-gesa ingin lekas sampai. Saya tidak akan memberi ritual ajaib. Ini bukan soal teknik mantra. Cukup 3 latihan sederhana yang nyata tetapi aman. Pertama, saksikan setiap dorongan, munculnya pikiran, rasa, keinginan tanpa menambah cerita ini aku. Kedua, latihan menit hening setiap hari, bukan untuk mencari kosong, tetapi untuk mengamati bahwa segala apapun yang muncul itu harus lewat tanpa pengakuan pelaku. Ketiga, berbuat tanpa tujuan pengakuan. Lakukan kebaikan sekecil apapun tanpa mengulang-ulang cerita kebaikan itu pada diri sendiri. Tapi ingat, ini pun bukan jalan pintas. Tapi jika dilakukan secara istiqomah, mati sebelum mati, insya Allah akan mulai terjadi. Klaim-klaim palsu yang halus itu pun akan mulai rontok. Jadi, jika seseorang bertanya kepadamu, apakah kamu akan kembali kepada ketiadaan? Jawablah dengan tenang, aku tidak kembali kepada ketiadaan. Aku berhenti merasa terpisah, kembali
yang sejati bukan perjalanan ruang dan waktu. Ia adalah runtuhnya jarak yang dibuat oleh ego. Saat jarak itu runtuh, kita tidak lagi bertanya siapa yang pulang, sebab tidak pernah ada yang benar-benar pergi. Untuk itu, mulai sekarang jangan mengejar ketiadaan. Kejarlah penglihatan yang membiarkanmu hidup tanpa menjadi budak laib. Kalau hatimu bergetar saat mendengar ini, jangan terburu-buru untuk menjelaskannya. Biarkan rasa itu bekerja dalam diammu. Karena di sini, kata-kata yang baik akan datang dari tempat yang lebih dalam daripada hanya sekedar gerakan lidahmu. Kokok ayam di dalam telur. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam